Kurang ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majlis yang mulia ini untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan wara'. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW yang Allah utus untuk seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan itu semua di dalam firman-Nya, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang mana Rasul ini memerintahkan mereka, maksudnya kita sebagai umatnya, dengan hal-hal yang baik. Tidaklah ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk kebaikan kita, baik untuk akhirat kita ataupun untuk perkara dunia kita. Dan sebaliknya melarang mereka dalam hal-hal yang mungkar. Jadi kalau ada sudah larangan dari Rasul SAW, itu bukan hanya membuat mudarat untuk akhirat kita, tetapi juga untuk dunia kita. Lalu tugas Rasul SAW adalah wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka itu makanan-makanan yang baik, ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka itu makanan-makanan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Paham ya? Dan ketika seseorang menjaga dirinya untuk tidak masuk ke dalam badannya kecuali perkara yang halal, betul-betul menjaga, itulah keadaan seseorang yang dikatakan wara'. Karena ketika Rasul SAW, beliau memberikan gambaran kepada kita, manistaro thawban bi asli darohim, kata Rasul SAW, wa fihi dirhamun min haram. Siapa orang yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham. Berapa harganya? 10 dirham. Hitung 100.000 sudah. Dari 100.000 itu ada 1 dirham, atau dari 10 dirham itu ada 1 dirham, atau ada uang dari kita 10.000 yang berasal dari harta yang haram. Harganya 100.000, 90.000-nya uang halal, 10.000-nya uang haram. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, sholat orang yang melakukannya dengan pakaian tersebut yang dibeli dari 10.000 yang haram itu, walaupun 90.000-nya halal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW memberikan permisalan dengan pakaian. Dalam artian ketika kita tahu bahwa ini pakaian dari sesuatu yang haram, itu kita gampang. Tinggal apa? Tinggal dibuang pakaiannya. Jangan digunakan untuk ibadah, dibuang supaya kita diterima ibadahnya oleh Allah. Itu mudah. Nah, yang menjadi masalah yang besar adalah
ketika yang haram tersebut masuk ke dalam tubuh kita, bercampur menjadi masuk ke dalam darah kita, menjadi daging di tubuh kita. Gimana cara menghilangkannya? Karena seperti ini, karena yang namanya amal soleh itu tidak mungkin kecuali dengan gerakan badan. Sampai mana ada amal soleh tanpa ada gerakan badan? Tidak ada. Wiritan ya sampai harus la ilaha illallah, bergerak. Sholat ya harus sampai melakukan gerakan-gerakan sholat, harus dengan gerakan badan. Baca Al-Quran harus dengan gerakan gerakan badan ini. Badan tidak mungkin bergerak kecuali ada bahan bakarnya, yaitu makanan. Kalau sudah makanannya haram masuk ke dalam tubuh kita, lalu kita gunakan dari bahan bakar yang haram itu untuk ibadah dan lain sebagainya, secara logika sudah antum semua yang berpikir kira-kira ibadahnya diterima apa enggak? Sudah, antum tadi yang jawab ya. Ibadahnya pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai benar-benar sesuatu yang haram tersebut hilang dari dalam tubuh kita, baru Allah kembali akan menerima ibadah kita. Oleh karena itu, sering saya ingatkan bahwa luqma min haram, sesuap makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu percuma semua nangis sampean, tahajud sampean, duha sampean, sholat fardu sampean, sunnah, semuanya tidak diterima sama Allah. Haram itu ada dua, ada ainnya itu bendanya, paham ya? Seperti apa? Seperti bangkai, khomar, ya, darah babi, itu bendanya yang haram. Orang yang berpegang teguh kepada agama tidak mungkin dia mau menyentuh makanan yang seperti ini. Karena apa? Haram. Tapi kita tidak bicara sama orang-orang yang tidak megang teguh sama agama ya. Khamar ya diminum, narkoba ya dimakan, babi ya dimakan, kita tidak ngomong. Kita mengatakan orang yang berpegang teguh sama agama. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah haram yang berasal dari hasil kerja kita. Paham ya? Nah ini yang paling banyak orang-orang itu seakan-akan kalau ini lebih ringan dari yang itu. Paham maksud saya? Ya, makan uang korupsi itu lebih ringan daripada makan babi. Makan uang dari hasil menipu itu lebih ringan daripada minum khamar dan lain sebagainya. Ketahuilah di dua keadaan ini, baik itu secara zatnya haram atau hasil dari yang kita dapatkan itu haram, semuanya dua-duanya hukumnya haram. Paham ya? Karena banyak daripada kita kerja dan masih menipu, kerja dan masih main curang, kerja dan kita mengambil dari sesuatu yang bukan menjadi hak kita, kerja dan kita masih korupsi, kita mengambil hak yang bukan menjadi milik kita dan sebagainya. Kita menipu dalam kerjaan kita, kerjaan rezeki yang seharusnya masuk haram karena perbuatan orang yang bekerja di dalamnya itu menjadi haram yang seharusnya halal. Hati-hati ya. Kemana iman sampean? Oh, bolak-balik ke masjid gara-gara 10.000 sampai 40 hari, nanti ibadahnya tidak diterima sama Allah. Dibuat beli pecel itu pagi-pagi, uangnya haram buat makan pecel. Dari makan pecel itu sampai 40 hari ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau cuma 10.000 yang dicuri. Lah kalau 1 juta terus dimakankan sama keluarganya semua satu rumah, ibadahnya tidak diterima 40 hari. Apa tidak kering keluarga sampai macam? Makanya saya ingatkan, perlu ada hati-hati. Karena apa? Makanan itu bahan bakar yang membuat kita bisa bergerak. Dengan gerakan itu kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau sudah bahan bakarnya dari sesuatu yang haram, maka semua ibadahnya, ya bahan bakar itu akan menjadi darah,
makanan menjadi energi, tercampur dengan darah menjadi daging, ya, sampai kepada urat-urat kita semuanya. Itu tidak mungkin bersih apabila sedikit, kecuali menunggu 40 hari. Lah kalau banyak Habib, ya silakan sampean pikirkan sendiri. Saya ngomong kalau cuma sedih. Paham ya? Pada umumnya orang-orang membahas tentang yang namanya waro, menjaga-jaga itu hubungannya dengan makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi Al-Imam Al-Habib Idrus, ya, bin Umar Al-Habsi, beliau berkata dalam perkataan beliau, la yasal waro maksuran al-mat'am wal malbas faqat. Yang namanya waro itu tidak terbatas dengan pakaian dan makanan saja, kata beliau. Ya, jadi jangan dimaknai yang namanya waro itu hubungannya sama makan, sama minum, sama pakaian saja. Tidak. Faqad kama yatawahhamuhul qasir, karena beberapa orang yang pikirannya pendek berpikir seperti itu. Jadi yang namanya waro itu kita perlu hati-hati sama makanan, minuman, dan pakaian kita. Bal huwa fi kulli syai', katanya beliau. Yang namanya waro itu kita butuhkan dalam segala sesuatu. Hatta fil khawatir, hatta walaupun ya dalam gerakan hati kita, atau khawatir itu sesuatu yang berlalu lalang di dalam pikiran kita. Hati-hati, harus waro. Jangan dibiarkan itu ada perkara-perkara buruk, pikiran buruk yang berlalu dalam hati kita dan kita percayai pikiran buruk tersebut. Ini perlu kita waro, ya. Wala yahtur bibalika wa ta'taqidu su'adzan bimuslimin. Jangan sampai ya kita terlintas dalam pikiran kita dan kita berkeyakinan dengan untuk berprasangka buruk kepada saudara kita muslim. Su'udzon, ya, itu buruk, dan kita perlu waro dengan itu semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ijtanibu katsiran minadh dhanni fa inna ba'dha dhanni ismun. Jauhi ya banyak dari prasangka, kayaknya itu yang mencuri, kayaknya itu yang jahat, kayaknya itu yang nyihir saya, kayaknya. Hati-hati, katanya Allah. Jauhi pikiran yang kayak gini semuanya ini. Karena banyak dari prasangka itu sifatnya dosa, haram kita berpikir seperti itu. Jangan berkata, jangan berprasangka ngawur sama saudaranya. Perlu kita waro supaya kita tidak berprasangka buruk kepada saudara kita. Paham ya? Itu. Kita bisa berprasangka buruk dengan saudara kita muslim illa li adamil wara indak, karena kita tidak punya sifat yang namanya hati-hati, dibiarkan hatinya punya penyakit yang namanya prasangka buruk kepada saudaranya. Itu penyakit ya, suudon ya, penyakit. Balil wara' anil ma'asil qalbiyah ahammu minal wara'i anil ma'asil jawarih, kata beliau. Bahkan yang namanya wara', berhati-hati dengan penyakit-penyakit hati, itu jauh lebih penting daripada kita wara' dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Saya ulangi lagi, wara', hati-hatinya kita ya dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati, itu jauh lebih penting daripada kita wara' menjaga diri kita dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh badan kita. Paham semuanya ya? Kita kasih contoh nanti satu persatu ya. Ini adzan kita dan sendiri seperti biasa ya. Fal wara'am, ya, yang namanya wara' itu menyeluruh untuk semuanya, baik itu fil af'al, dalam perbuatan kita yang wara'. Lalu fil aqwal, hati-hati dengan perkataan, jaga-jaga jangan sampai keluar dari lisan kita kecuali hal-hal yang bermanfaat baik untuk dunia atau untuk akhirat kita. Itu namanya wara' dalam berkata-kata. Dia sedikit bicaranya, tidak banyak, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang dia pikir akan menghasilkan manfaat dari perkataan yang dia ucapkan. Itu namanya wara' di dalam berucap. Ada wara' di dalam berbuat. Ada wara' di dalam berucap. Ada juga wara' i'tiqad wal khawatir, di dalam keyakinan dan lintasan-lintasan hati.
Ya, bahwa mutlaq fi jami' dzalik, dan itu diharuskan untuk kita lakukan semua itu. Ya. Fa ulima annahu la yasihul wara' illa liman hafidha minal ma'asi al-jawarih. Tapi kita tahu betul, ya, maka tidak sah seseorang dikatakan orang yang wara' kecuali dia orang yang terjaga dari maksiat-maksiat badan. Badan ini perlu, ya. Ya, walaupun hati lebih penting, tetapi tolak ukurnya adalah badan. Paham ya? Islam bagus, ya. Orang yang tidak sholat jelek, jangan bilang dia beriman kalau sudah dia dohirnya tidak melakukan sholat. Jangan lagi ada omongan yang penting hatinya nyambung. Aduh, ini sudah agama kepercayaan yang seperti ini banyak di Indonesia, payu luar biasa. Terus mengeluarkan dalil wa aqimus sholata li dzikri. Kita lah pentingnya sholat itu ingat. Ketika sudah ingat tidak perlu sholat. Ini logika masuk untuk orang yang selevel sama dia saja, sama-sama wudunya maksudnya. Paham ya? Tolak ukurnya siapa ini? Orang paling ingat sama Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah imam kita, dan beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat, kecuali kalau engkau lebih hebat dari Rasulullah itu lain cerita. Ya, paham ya? Bahkan setan pun, iblis pun tidak pernah meninggalkan sholat. So, ibadah luar biasa. Dan ini orang meninggalkan sholat. Makanya Habib Ali Kuitang itu bagus sekali memberikan perumpamaan, ya. Sering mungkin pernah saya ucapkan, tapi tidak ada salahnya kalau diulang-ulang. Yang namanya iblis itu dilaknat sama Allah dikarenakan apa? Tidak mau sujud sama Nabi Adam, dan Nabi Adam itu makhluk sama seperti dia. Tapi karena perintah dari Allah, maka hukumnya wajib untuk mematuhi perintah Allah. Lah manusia bukan disuruh nyembah makhluk, disuruh nyembah Allah, tidak mau. Hebatan mana sama iblis berarti? Ini bukan nyembah makhluk kita, ini nyembah Tuhan kita Allah, tidak mau. Terus iblis sama orang tidak sholat itu hebatan mana kira-kira? Hah? Iblis tidak pernah nolak untuk nyembah sama Allah, nolak karena nyembah sama-sama makhluk, karena merasa apa? Dia lebih dulu, dia lebih banyak ibadahnya. Dia belum tahu ibadah Nabi Allah Adam ini, dan dia sudah puluhan ribu tahun menyembah Allah. Kenapa saya harus nyembah makhluk? Kok sekarang nunduk sama manusia, tidak mau nunduk sama Allah? Waduh, kok depan manusia nunduk, miring-miring. Depan Allah tidak mau nunduk. Lebih hebat mana sama iblis? Iblis masih di bawah, Pak, sama makhluk tidak mau, sama Allah mau. Lah manusia sama Allah tidak mau, sama manusia sama makhluk nunduk, luar biasa hormatnya. Berarti pertanyaannya, hebatan mana orang yang tidak sholat sama iblis? Orang yang tidak sholat, karena tidak mau nyembah sama Allah. Hebat mana? Hebatan orang, Pak, lebih seru manusia, Pak. Makanya kalau seandainya itu ada di orang kita sudah dewasa, diusir saja dari rumah, karena mereka ghairu muhtaram di dalam Islam. Tidak terhormat orang yang tidak sholat itu. Tidak sholat. Mau jadi apa tidak sholat? Paham ya? Ya, jangan lagi ada pikiran kalau zina, minum khamar, dan semua maksiat itu dosanya lebih kecil daripada orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar dari itu semua. Ya, meninggalkan sholat dosanya lebih besar dari itu semua. Ya Allah, kita ini takut kalau kita masuk golongan orang munafik. Sedangkan orang munafik ini sifatnya disifatkan sama Allah apa? Tidak mau sholat kecuali dia dalam keadaan kalau kita sudah ada aras-arasan takut kalau kita mau sholat, takut kalau dalam diri kita ini ada sifat yang namanya munafik. Terus pertanyaannya, kalau tidak sholat dia sampai pikir sendiri, ini sholat tapi aras-arasan, dibilang munafik sama Allah. Terus yang tidak sholat sampai pikir sendiri, tidak usah saya ngasih tahu sudah. Yang dasar, oh ya Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, katanya Allah. Sampai tahu surga itu untuk orang Nasrani ada, Yahudi ada, ini ada.
Yang paling bawah apa, Habib? Di atasnya itu masih Yahudi, Nasrani, itu orang munafik. Tampak dari sholatnya. Kalau sudah sampai punya sifat aras-aras untuk sholat, hati-hati. Paham ya? Jangan lagi ada omongan bahwa maksiat-maksiat itu dosanya lebih besar daripada meninggalkan sholat. Demi Allah, meninggalkan sholat lebih besar daripada itu semuanya. Paham ya? Nah, kita teruskan. Ya, tidak sah yang namanya warak kecuali orang yang menjaga tubuhnya dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tubuhnya, seperti lidah, hati, ngomong, ya, pendengaran, ya, dijaga. Lalu apa? Pandangan. Karena ini semuanya adalah jendela yang tersambung kepada hati. Nah, ya, wa qalbahu minal ma'asi qalbiyah, dan hatinya juga harus dijaga dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati. Seperti apa? Kibir. Apa kibir itu? Sombong. Coba dipikir. Kita melihat diri kita sendiri, ya, pantas tidak kita disombong? Yang mau disombongkan itu apanya? Makanya katanya Allah, yang namanya sombong itu sifatku, ridakku. Orang yang mau narik ridakku dariku, maka siap-siap aku menjadi musuhnya. Lihat ya, sombong ini mengerikan ya, karena Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarrah dari sifat sombong. Terus ada bertanya, Bib, sholatnya 5 waktu ya? Qiyamul lailnya terus, Ramadan tidak pernah putus, Senin Kemisnya istiqomah. Dengarkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal, pasti mampir ke neraka walaupun dengan bagaimanapun ibadahnya, karena ibadahnya pasti cacat. Kalau ibadahnya bagus, pasti sifat sombong itu hilang dari dalam hatinya. Dengan ibadah apapun yang dia lakukan, dia tetap harus mampir, karena tidak bisa keluar dari hadis Nabi Muhammad yang mengatakan tidak akan masuk surga yang masih tersisa dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Sombong dengan apa? Hartanya, gantengnya, jabatannya. Jabatan apa sampai? Semuanya datangnya dari Allah. Ibadahnya, ilmunya, apanya yang mau dibanggakan ini? Tidak punya apa-apa kok. Datang ke dunia tidak membawa apa-apa, pulang dari dunia juga tidak membawa apa-apa. Makanya kan indah sekali ya, dalam HP itu banyak satu-satu jenazah difoto, keren. Masa ujiannya telah selesai, dan sekarang dia akan melihat hasil daripada ujian yang telah dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Beres. Masa ujiannya telah selesai. Yang sabar, kita dalam ujian dari Allah. Rapotnya nanti dikasih ketika hari kiamat. Semoga rapot kita bagus ya. Jangan punya sifat sombong. Dulu Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Fathul Makkah. Apa? Fathul Makkah. Itu orang-orang Makkah yang usir 13 tahun Rasulullah di Makkah, itu diusir sama orang Makkah. Mau dibunuh, sudah bersepakat semuanya. Diboikot 2 tahun, sampai makan daun-daunan, dikasih kotoran perutnya onta, disakiti, dipukul, dan semuanya sahabatnya dibegitukan. Bilal seperti itu, Sumayyah seperti itu, Khabbab bin Arad seperti itu. Dinyos badannya satu badan sahabat itu sama besi yang merah menyala sampai habis meleleh semua kulitnya di belakangnya. Ketika itu orang-orang muslim menguasai Mekah, orang Mekah semua tertunduk hina ketika itu. Rasul saat itu bagaimana keadaannya? Seharusnya dia kan ngangkat dada. Sekarang ya kalah kau sekarang sama. Seharusnya kan seperti itu ya. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Tunduk malu sama Allah.
takut kalau di sini ada sifat-sifat yang buruk ada dalam hatinya, menundukkan kepalanya sampai menempel pada leher ontanya Rasulullah SAW. Sampai tidak kelihatan wajahnya, tunduk sampai nempel di leher ontanya, tunduk sambil meneteskan air matanya Rasulullah SAW. Dikumpulkan semua orang Quraisy. Kalau kita Pak, sampai diboikot kayak gitu, dilempar kotorannya unta, berusaha untuk membunuh kita, semua orang satu kampung, balik ke kampung itu, gimana? Terus itu kampung kita beli, kita kuasai, apa yang kita lakukan? Lalu ditanya sama Rasul, madhannukum anni fa'ilun bikum, apa prasangka kalian, saya akan berbuat apa kepada kalian, kata Rasulullah. Dijawab, akhun karim, wa ibni akhin karim, katanya. Dijawab sama idhabu antum tulaqo, pergi, kalian semua bebas, mau masuk Islam ahlan wa sahlan, tidak masuk tidak apa-apa, bebas, saya maafkan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat ya, disiksa 13 tahun, ketemu, dikumpulkan, dibebaskan semuanya, tidak ada nyimpan apa-apa dalam hati. Sifat sombong itu apa? Tidak ada Rasulullah seperti itu. Nah, kita mau sombong dengan apa? Sampai ketika para sahabat itu berbicara tentang keistimewaan nabi-nabi yang terdahulu, Rasulullah bilang apa? Ya, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Ini nabi ini. Dibilang sama Rasulullah, itu Nabi Adam, semuanya sampai Nabi Allah Isa di bawah bendera saya, anggota saya, makmum saya nanti pada hari wala fakhar, dan saya tidak sombong dengan itu. Apalagi kebanggaan ayo? Itulah orang-orang mulia yang kalian sebutkan semua tadi itu. Ini Nabi Allah Musa bicara sama Allah, Nabi Allah Isa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim, Khalilullah, dan semuanya. Itu semua di bawah bendera saya nanti hari kiamat. Dan saya tidak sombong dengan itu. Tetap Rasulullah nangis setiap malamnya, bangun untuk tahajud pada Tuhannya. Paham ya? Lapar perutnya, kalau mau kenyang. Tapi begini keadaan seorang hamba yang sebenarnya. Dia bukan hanya bisa berbicara, tapi memberikan contoh nyata kepada kita Rasulullah SAW. Itu sombong namanya. Lalu ujub. Ujub ini bangga sama badannya ya. La ilaha illallah. Ini kakaknya sombong ini. Apa? Kakaknya bukan adiknya ya. Ujub ini kakaknya. Orang yang punya sifat ujub itu pasti dia punya satu sifat tidak butuh dengan yang lainnya, karena dia merasa hebat dengan badannya. Salasun muhlikat, 3 perkara yang kalau ada dalam diri manusia pasti orang itu akan hancur. Setelah beliau mengucapkan Rasulullah 3 hal yang menghancurkan manusia, pasti masuk neraka kalau ada 3 perkara ini. Yang pertama disebutkan sukun mutok, pelit yang dipatuhi. Ini hawa nafsu ngajak kita pelit, berat mengeluarkan uang, dan kita senang sama pelit kita ya. Hancur sampai nanti. Baru mau jawab ijabul mar'i bi nafsi, bangganya seseorang dengan badan saya. Orang yang berkata saya itu pasti tidak mungkin tidak ada sombong di hatinya. Paham ya? Ujub namanya tuh, hasad. Tidak senang sama senangnya orang. Apa sampai tidak senang sama senangnya orang? Sampai kalau kepingin senang, jangan bandingkan kesenangan sampean sama senangnya Jangan lihat orang terus sampai tidak mari-mari Pak. Sampai sakit hati terus sampai tidak pernah bersyukur nanti. Makanya kan indah ya belajar yang namanya urusan dunia ini, ngelihat yang bawahnya supaya sampai tidak kufur sama nikmat. Tapi kalau urusan agama kita ngelihat ke atas supaya kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah. Jangan dibandingkan sama yang lemas-lemas ibadahnya. Alhamdulillah saya sudah waktu ibadah itu tidak sholat. Sampai akhirnya tidak ibadah apa-apa sampai nanti. Sampai buat apa hadir hall keliling-keliling dibacakan manakib? Hall itu intinya mana? Ini loh orang pernah hidup di dunia dan amalannya seperti ini. Untuk apa itu semuanya? Bukan untuk kita terkagum-kagum, tidak. Tolak ukur diri kita bagaimana kita dibandingkan sama orang ini. Dan orang ini bisa berbuat begini, saya berbuat apa?
Ya kalau tidak bisa total, ya minimal sedikit lah daripada apa yang dia kerjakan kita lakukan juga. Suara kayaknya mau sama ya. Habib Ja'far dari wiridnya setiap hari hatam Al-Quran. Satu juz saja sampai udah. Itu bagus. Yang payah ini kothol dan tidak baca Quran sama sekali nanti. Paham ya? Itu namanya hasad. Hasad itu kalau nyimpen, panas hatinya kalau saudaranya senang. Apalagi kalau sudah rekan bisnis, saingan bisnis, bahwa sudah hancur. Oh, ini perusahaan saya berkembang itu sudah hancur sudah. Alhamdulillah hancur, dihancurkan sama Allah. Oh ada loh, alhamdulillah saudaranya susah. Paham ya? Itu kalau disembunyikan dalam hatinya. Kalau ditampakkan itu namanya syamatah. Hasud kalau disembunyikan. Kalau ditampakkan namanya apa? Syamatah. La tudhiris syamatata li akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtalika, katanya Rasul. Jangan tampakkan bahagia sampean ketika orang itu susah. Dihukum sama Allah, apa hukumannya? Hukumannya kata Rasulullah, nanti orang yang kena musibah itu akan diselesaikan dari musibahnya, balik gantian sampean yang akan dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kapok orang. Disyukur-syukur bahagianya luar biasa, sampai lompat-lompat joget ketika orang susah. Paham ya? Riya, sudah. Riya, jelas ya riya ya, berbuat untuk selain daripada Allah. Idmaril adawa li ahadin minal muslimin, menyembunyikan permusuhan, benci kepada salah seorang itu namanya syahna. Apa namanya? Syahna. Allah Akbar. Gini ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar keistimewaan hari-hari tertentu, diantaranya malam nisfu Sa'ban. Dibilang semua diampuni oleh Allah kecuali dua orang. Yang pertama, orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, syahna Allah, tidak diampuni. Siapa syahna? Orang yang nyimpen benci sama saudaranya Katanya Habib Umar, maka agungkanlah sebuah dosa yang tersimpan dalam hati, yang dosa tersebut disejajarkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak menyebutkan dosa-dosa lain ya. Yang tidak diterima taubatnya pada malam hari ini hanyalah syirik dan syahna, katanya Rasulullah. Katanya Habib Umar ketika membaca di sini, maka agungkanlah sebuah dosa yang disejajarkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo. Kita yakin ya bahwa Allah sedang memandang hati kita setiap saat. Cuma pandangan itu tidak layak untuk masuk ke dalam hati kita karena kita memang belum berbenah menata hati kita dengan baik. Yang harus jadi fokus sekarang, bagaimana caranya ketika Allah memandang hati kita itu tidak ada kotoran sama sekali sehingga suci. Tidak ada yang namanya suudon, tidak ada yang namanya riya, tidak ada yang namanya ujub, tidak ada yang namanya syahna, dan lain sebagainya. Wadahnya sudah siap menampung pemberian Allah. Dan bagaimana caranya ketika Allah memandang hati kita, di sana ada akhlak-akhlak yang indah seperti sabar, tawakal, qanaah. Allah demen Pak ngelihat hati yang model-model kayak gini. Yang kayak gini nih yang bisa memancing mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, panjang ini tidak apa-apa ya. Sayyidina Sirri As-Saqati, ini gurunya Sayyidina Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, wali besar ya. Imam Junaid ini gurunya ahli tasawuf. Jadi antum tahu ilmu tasawuf sekarang yang kita baca terus ini, itu pertamanya yang merangkai ilmunya adalah Imam Junaid. Makanya orang Indonesia banyak yang namanya Junaid. Loh, namanya orang besar itu Pak. Ini berarti kalau orang tuanya bilang Junaidi berarti ini Imam Junaidku. Jadi berharap anaknya seperti Imam Junaid. Banyak Syafi'i, banyak kan Indonesia ya namanya Syafi'i ya. Berharap seperti Imam Syafi'i, nama bagus.
Ini Sayyidina Sirri As-Sakoti, orang ahli ibadah, ya, yang perdagangannya itu bukan tujuan hidupnya. Dia cukup mengambil keperluan untuk sehari-harinya dan dia sibuk dengan ibadah dalam tokonya. Pada suatu hari persis kejadian seperti di Galean, pasar terbakar semuanya, hancur semuanya kecuali tokonya Sayyidina Sirri As-Sakoti, aman. Kalau sampai dia punya toko, kira-kira sampai mengucap apa? Alhamdulillah, kalau dijaga toko saya masih. Yang lainnya semuanya sudahan. Dia pun mengucap seperti itu, Pak. Alhamdulillah, harta saya dijaga sama Allah. Ngelihat tokonya utuh, dia mengucapkan Alhamdulillah. Wajar apa tidak wajar? Wajar, Pak, namanya toko di Janu. Ya Alhamdulillah. Tapi dia melihat kanan kiri orang nangis semuanya. Dia taubat sama Allah. Ya Allah, nangis ya Allah. Bagaimana saya bisa mengucap Alhamdulillah dan berbahagia sedangkan saudara semua sedang keadaan menangis seperti ini. Lalu dari taubat saya jual semua toko dan isinya dan saya bagikan kepada seluruh pasar. Karena saya takut diadab gara-gara ucapan saya Alhamdulillah ketika saudara saya sedang menangis semuanya. Paham ya? Dengan itu dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari perkataan apa? Alhamdulillah. Bukan taubat dari maksiat, Pak. Taubat dari Alhamdulillah. Orang taubat dari perkataan Alhamdulillah. Ya, Bapak bisa senang dan saudaranya menang. Ya, sekarang mulai loyo orang Indonesia sudah. Kemarin rame-rame boikot ya. Ayo boikot Israel. Sekarang enggak, McD rame lagi sudah. Barang-barang Israel dipakai. Sudah tahu saudara kita nangis semuanya di Israel, di Palestina. Kok enteng sekali sampai hari ini sama barang-barang yang mereka kita pakai semuanya. Padahal tahu uangnya lari kepada orang-orang yang akan membunuh saudara kita Muslim. Jangan dikasih kendor ya, Bapak. Jangan dikasihkan. Kita tidak akan mati kalau tidak pakai produk mereka. Paham ya? Kita tidak akan mati kalau tidak pakai produk mereka. Tapi saudara kita akan mati kalau kita pakai produk mereka. Ingat omongan saya, kita tidak akan mati kalau kita tidak pakai produk mereka. Tapi ingatlah saudara kita akan banyak yang mati kalau kita masih pakai produk mereka. Paham ya? Demi saudara kita bisa. Ya, orang beriman itu harus punya cinta sama-sama yang beriman. Paham ya? Kalau antum tidak punya cinta sama mereka, berarti diragukan keimanan antum. Semoga jadi yang bermanfaat. Semakin baik, semoga kita bisa menjaga, mempunyai sifat warok, betul-betul menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu dari anggota tubuh kita ataupun dari hati kita, sehingga betul-betul kita menjadi hamba yang memberikan pengabdiannya secara totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.